Ali Al-Alawi ini adalah seorang profesor tentang Islam, tentunya tentang studi Islam di Singapura. Nah, bukunya ini juga mendapatkan penghargaan internasional. Nah, judul bukunya kan di slide yang kalian sebarkan itu, di flyer itu, Krisis Peradaban Islam. Adapun subjudulnya Antara Kebangkitan dan Keruntuhan Total. Nah, kalau kita berada di tengah krisis itu cuma dua kemungkinan. Apakah kita runtuh atau bangkit? Nah, kalau dalam perspektif Stephen Pinker, krisis itu ditandai dengan adanya entropi atau adanya gangguan. Nah, itu kalau peristilahan biologi. Kalau peristilahan ekonomi namanya disrupsi. Sebenarnya sama aja sih semua. Nah, ada yang kemudian disebut juga sebagai ya ini krisis. Nah, kita berada pada ujung kemelut antara ini benar-benar bangkit atau justru takal runtuh total. Gitu. Nah, untuk melihat itu, mari kita mencoba dulu mereview apa sih itu peradaban. Nah, peradaban itu adalah akumulasi dari kebudayaan puncak. Itu perkataannya Oswald Spengler. Jadi di antara seluruh peradaban yang pernah eksis, nah kita bisa mengidentifikasi bahwa peradaban itu bisa lahir dari itu tadi ketika kebudayaan itu telah mengkristal. Oke, nah yang penting untuk kita ketahui bahwa kebudayaan itulah apa elemen-elemennya, apa elemen-elemen dari kebudayaan. Karena kan kita tahu sendiri bahwa peradaban itu akumulasi kebudayaan puncak. Nah, sehingga mustahil suatu peradaban dikatakan sebagai peradaban kalau kebudayaannya belum muncak gitu. Nah, apa peradaban-peradaban yang telah pernah ada? Ada banyak sebenarnya. Sudah ada belasan peradaban. Kalau kita merujuk misalnya pada Huntington yang judul bukunya The Clash of Civilization atau Benturan Peradaban, ada peradaban Barat. Atau peradaban Barat itu ya Amerika dan Eropa. Gitu. Ada peradaban Yunani, ada peradaban Jepang dari 400 Masehi, ada peradaban Cina, ada peradaban India, kan? Ada peradaban Islam tentunya, Islam, dan ada peradaban Latin. Latin ini ya Inka atau bangsa Aztec atau yang di Amerika Selatan. Nah, 7 peradaban besar itu kemudian diselingi oleh peradaban minor, misalnya peradaban Yahudi itu, peradaban lainnya. Nah, 7 peradaban besar itu merupakan akumulasi dari kebudayaan puncak. Nah, apa itu kebudayaan? Bagaimana sesuatu entitas masyarakat disebut telah berbudaya atau tidak berbudaya? Nah, itu ada 7 elemennya. Elemen yang pertama adalah pendidikan. Nah, ada pendidikan, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada bahasa, ada kesenian, ada sistem mata pencaharian, ada sistem organisasi kemasyarakatan, dan ada yang terakhir kesenian. Sudah tadi? Sudah kesenian. Ulang ya. Pertama ada sistem keyakinan. Jadi ada 7 itu. Kalau 7-7-nya telah teroptimalisasi, baru sesuatu tatanan bisa disebut sebagai peradaban atau yang beradab. Nah, mari kita review apakah Islam sekarang itu bisa dikatakan sebagai sebuah peradaban yang telah maju atau telah mundur, mengalami dekadansi. Nah, yang pertama dalam sistem pendidikannya. Kita melihat pendidikan kita ini gamang. Di satu sisi kita mau mengikuti Barat, tapi di sisi lain ada yang bilang Barat itu sekuler dan sebagainya. Jadi kita tidak punya sistem pendidikan sendiri yang telah mapan. Kalau kita bicara pendidikan pada konteks global, ya rujukannya kalau bukan Harvard, ada Cambridge, mana ada kemudian sistem pendidikan Islam atau perguruan tinggi Islam yang kemudian masuk 10 besar. Misalnya kalau kita bicara rujukan Sunni, Al-Azhar. Ya mungkin di dunia Islam terkenal Al-Azhar, tetapi dalam konteks global, apakah Al-Azhar masuk dalam 10 besar? Belum tentu. Begitupun dengan Teheran, gitu. Apalagi di Indonesia. Jadi sistem pendidikan kita sementara merosot. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mana ada temuan-temuan ipteknya pemikir-pemikir Muslim yang kemudian bisa mewarnai sumbangsinya dalam tatanan global? Gak ada juga. Jarang bahkan kalaupun ada. Kalau kita berbicara tentang berapa pemikir Muslim yang mendapatkan Nobel, justru lebih banyak orang Yahudi. Padahal orang Yahudi atau bangsa Israel itu persentase jumlah penduduknya itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit malah. Sedikit sekali, tapi justru yang dominan itu kalau bukan orang Yahudi, ya orang Kristen. Nah, pemikir Muslim itu mungkin cuma 2 atau 1% peraih Nobel. Kalau kita menganggap Nobel sebagai pencapaian loh ya.
Nah, itu di sistem ilmu pengetahuan teknologi. Mana teknologi Islamnya? Tidak ada sekarang teknologi Islam yang kemudian muncul di permukaan dalam konteks global. Nah, yang ketiga mengenai sistem mata pencaharian. Nah, sistem mata pencaharian kita melihat bahwa keuangan global sekarang itu justru dikuasai oleh dolar, atau paling tidak lawan yang berani melawan dolar adalah yen. Dalam hal ini Cina. Mana ada dinar, dirham kemudian muncul di permukaan. Yang keempat, kita masuk ke dalam sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, masyarakat Islam alih-alih bersatu justru tercerai berai antara berbagai kepentingan. Maka satu mazhab pun terkadang tercerai berai. Bahkan dalam institusi Al-Bait misalnya di Indonesia itu beberapa golongan juga, padahal ini sudah satu mazhab loh. Yang kelima, tentang sistem keyakinannya. Nah, keyakinan kita itu bukan lagi didasari pada idealitas pandangan dunia tauhid. Kita justru tergiring kepada sekularisme, gitu. Jadi kita melihat agama itu hanya pada tataran konteks peribadatan ritual toh, tapi tidak terimplementasi dalam nilai-nilai perbuatan kita setiap hari. Yang keenam, tentang kesenian. Kesenian kita juga itu sudah sangat-sangat jauh tertinggal, apalagi bagi golongan-golongan Islam yang merasa bahwa kesenian itu bertentangan dengan akidah. Misalnya kalau kita bicara tentang gamelan, kalau di Indonesia, itu kan kesenian Indonesia. Ada tidak kesenian Islam yang kemudian bisa mewarnai kesenian dunia, masuk dalam UNESCO minimal? Misalnya contoh paling banter tari sufi ya. Paling banter tari sufi atau kaligrafi. Itu aja yang paling menonjol dalam kesenian Islam. Ya marawis kayak gitu-gitu kasidah. Tapi itu kan tidak mayor. Kalau tidak bicara tentang konteks global, itu justru menjadi faktor kesekian. Nah, dan yang ketujuh, terakhir itu adalah bahasa. Nah, bahasa Arab sebagai bahasa, padahal bahasa Arab dan Al-Quran itu beda ya sebenarnya. Kalau katanya Smith itu beda. Anggap bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu dianggap sebagai bahasa pemersatu. Kalangan umat Islam juga itu dijadikan pelajaran bahasa kesekian. Kalau kita bicara tentang sistem pelajaran bahasa, justru yang ditamakan bahasa Inggris. Kalau sudah bahasa Inggris, bahasa apa? Bahasa Mandarin. Bahkan dulu waktunya saya di SMA, ada pelajaran bahasa Jerman. Ada yang Aktung dan juga aktung gitu. Maksudnya kenapa bukan bahasa Arab kalau sudah bahasa Inggris kan? Atau sekalian bahasa Cina, yang mana penduduknya banyak sekali di dunia kan, 1,5 miliar, melebihi penduduk atau penganut Katolik 1,4 miliar. Jadi saya bilang, ini kenapa bahasa kita itu tidak ditonjolkan satu bahasa yang sebagai bahasa persatuan kita gitu. Jadi dari 7 aspek kebudayaan itu kita bisa simpulkan bahwa ada permasalahan dalam kebudayaan kita, sehingga mustahil kalau kita mengatakan bahwa Islam sekarang berada dalam puncak peradaban. Nah, itu yang kemudian mencoba disorot oleh Ali Alawi, bahwa kita ini menuju krisis ke dalam keruntuhan, bukannya kebangkitan. Makanya diperlukan solusi-solusi. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana antara kausalitas rentang sejarah ini terus berpadu. Dalam artian, apa yang telah terjadi di masa lalu itu bisa menjadi pelajaran untuk kebijakan-kebijakan di masa kini demi perbaikan di masa depan. Nah, tetapi yang terjadi, kita mengalami keterputusan terhadap masa lalu. Kita terputus nih sama masa lalu. Berapa banyak kita yang tahu bahwa Rasul itu punya anak berapa? Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa siapa sih menantunya Rasul? Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa Rasul itu pada usia berapa masuk politik, usia berapa menyebarkan dakwah dan sebagainya? Bikin ormas juga ternyata. Bikin ormas ternyata, Hizbul Fudul ternyata ormas pemuda di usianya yang masih sangat remaja. Berapa banyak yang tahu bahwa ternyata Rasul itu berdagang di usia berapa? Itu kan kalau role modelnya saja kita tidak tahu, ya mustahil kita bisa menciptakan masyarakat yang Islami. Nah, kemudian dari keterputusan masa lalu itu membuat kita terpapar atau terkapar terhadap modernitas, atau bahasa sederhananya Islam yang sekarang kita anut ini tidak kompatibel dengan modernitas. Kita justru merasa jauh dengan masa lalu kita, di saat yang bersamaan kita juga tertinggal di masa kini kita, sehingga masa depan kita ini menjadi sangat gelap banget. Kita nggak tahu ini kita mau kemana ini gitu, karena antara sebab di masa lalu akibat di masa sekarang, sebab di masa sekarang akibat masa depan itu tidak sinkron. Jadi bermasalah, sehingga solusi yang ditawarkan dalam buku ini adalah satu, bagaimana kita bisa menciptakan islamisasi pengetahuan.
Islamisasi pengetahuan itu apa? Bahwa seluruh pengetahuan yang ada di Barat atau ada di Cina, ada di India, kita adopsi dan kita islamisasi menggunakan atau merelevansikan dengan pendekatan Qur'ani tentunya gitu. Jadi itu kan juga yang dilakukan oleh filsuf Muslim ketika dia mencoba mentransliterasi literatur Yunani, bahkan melalui Hunain bin Ishaq yang notabene-nya non Muslim, gitu. Nah, yang kedua, setelah kita mengislamisasi pengetahuan, kita islamisasi pengetahuan di satu sisi dan saintifikasi Islam di sisi yang lain. Dalam artian Islam ini harus kita lepaskan dari unsur-unsur yang sifatnya sebenarnya penafsiran yang mana penafsirannya sudah tidak relevan dengan zaman kita. Contoh, penafsiran yang mengatakan bahwa Rasul itu ternyata punya cucu dan cucunya itu kucing gitu. Kan ada hadis-hadis yang kayak gitu ya, yang hadis-hadis yang tidak relevan dengan prinsip berpikir sehat itu mesti kita tinggalkan. Karena singkatnya bahwa ketika Barat mengalami kemajuan, Renaissance di abad ke-15 itu, dan Islam mengalami kemunduran, faktor utamanya adalah karena Barat telah meminggirkan pendekatan agama ke dalam ilmu pengetahuan, karena agama dikatakan sudah tidak rasional gitu. Seperti tadi yang dikutip kitab Kejadian dan sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan Islam ketika meninggalkan Al-Quran yang sangat rasional itu justru mengalami ketertinggalan. Maka solusi yang ditawarkan adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu relevan dengan agama. Saya tambahkan juga bahwa kalau tadi Bung Palik bilang bahwa ilmu pengetahuan itu gunanya untuk mempertajam itu, akal kita, sementara agama itu gunanya untuk memperhalus atau budi kita atau jiwa kita. Nah, yang saya mau tambahkan adalah bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bagian dari agama. Hanya bagian dari agama. Agama itu adalah sesuatu yang umum, sementara ilmu pengetahuan hanya sesuatu yang khusus. Jangan jadikan agama sebagai salah satu bidang aja, atau bahkan face to face dengan ilmu pengetahuan, atau bahkan menjadi hanya mata pelajaran yang kita pelajari 2 jam dalam 1 minggu, atau bahkan kita jadikan sebagai fakultas tok. Agama itu harus inherent, koheren, dan menjadi cara pandang kita dalam melihat segala ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya bagian dari agama. Nah, kenapa kita mundur? Karena salah satu bagiannya dalam arti ilmu pengetahuan kita sepelekan. Mari ambil kembali ilmu pengetahuan itu ke dalam kerangka beragama kita, maka kita akan menyaksikan bagaimana peradaban Islam akan bangkit kembali. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dulu sekitar 1